Apakah Anda tahu bahwa pada zaman Rasulullah dan 3 generasi awal tidak ada perdebatan besar soal akidah. Tapi hari ini umat justru sibuk memperdebatkan rukun iman dengan dalil logika dan filsafat. Padahal akidah sejatinya bukan soal pikiran, melainkan pancaran rohani. Inilah akar kerusakan keimanan hari ini ketika rohani digantikan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampu sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Bahasan kali ini masih melanjutkan bahasan yang lalu terkait dengan distorsi keimanan, karena ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, bahwa seluruh ibadah-ibadah makhluk itu prasyaratnya hampir seluruhnya adalah iman. Sehingga tanpa keimanan, bagaimana status ibadah-ibadah kita? Oleh karena itu, kami ingin mengeksplorasi lagi bagaimana kondisi keimanan umat di 3 periode awal, karena ini rujukannya sangat valid, yaitu terkait dengan hadis Rasulullah bahwa 3 generasi awal adalah generasi yang terbaik, sehingga sangat jelaslah bahwa itu adalah generasinya para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan berdasarkan literasi itu sekitar 120 tahun Hijriah. Pemirsa dimanapun berada, kita mencoba merefresh bagaimana diskusi keimanan yang terjadi di 3 generasi awal. Sepemahaman kami, tidak ada peristiwa besar dalam hal keimanan atau terkait dengan rukun iman, yaitu mengenal Allah, malaikatullah, kitabullah, Rasulullah, hari akhir, qada dan qadar. Hanya ada beberapa peristiwa yang bersinggungan secara langsung dengan akidah, yaitu terjadinya perang saudara yang kita tahu bersama, perang Siffin dan perang Jamal. Imbas dari terjadinya perang saudara, ada 2 hal yang terkait dengan keimanan kita. Yang pertama, lahirnya 2 kelompok yang terkait dengan akidah, yaitu kelompok Syiah dan Khawarij. Dan yang kedua, terkait dengan hukum orang-orang yang gugur di medan perang. Karena ini perang saudara, maka yang gugur di medan perang statusnya mati syahid atau bukan. Ini menjadi perdebatan yang sangat seru di kala itu. Jadi hanya itulah yang kita pahami, perdebatan terkait dengan keimanan kita. Namun perbedaan dalam perspektif ma'rifatullah, mengenal Allah, nyaris tidak kita temukan. Atas hal tersebut, ini justru menjadi sebuah titik terang. Apakah yang menyebabkan rusaknya keimanan umat? Pasca 3 generasi awal tersebut, kita menemukan sebuah generasi yang terjadi perbedaan yang cukup mencolok, yaitu berkuasanya dinasti Abbasiyah yang memunculkan ruang besar bagi filsafat Yunani
ilmu kalam dan debat rasional. Wujud konkretnya yaitu lahirnya Baitul Hikmah, sebuah pusat ilmu pengetahuan di kala itu. Walaupun di satu sisi Islam mengalami kejayaan, menguasai peradaban hampir selama 7 abad di masa dinasti Abbasiyah tersebut. Namun di sisi lain ada konsekuensi logisnya, yaitu lahirnya akidah Mu'tazilah yang sangat rasional. Hingga akhirnya dinasti Abbasiyah menurun kekuasaannya dan redup sinarnya. Hal ini pun berimbas kepada redupnya paham Mu'tazilah dan lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu untuk menentukan argumen-argumen ataupun paham-paham yang dibangun oleh Mu'tazilah yang rasional harus dengan rasional pula. Dan setelah itu kita tahu bersama lahirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimotori oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dan kita mengenal perdebatan yang masyhur antara tokoh Mu'tazilah yaitu Abu Ali al-Jubai melawan Abu Hasan al-Asy'ari. Dan jelas sangat nyata perdebatan tersebut sifatnya adalah rasional, jauh dari perdebatan yang ruhania. Berdasarkan hal tersebut, kami sudah pada kesimpulan yang sangat gamblang. Awal kerusakan keimanan adalah lahirnya pemahaman akal rasional dalam ranah keimanan, bahwa sebagaimana kita ketahui keimanan adalah ranahnya ruhani, dia berada dari alam qadim, tidak mungkin dia dipahami dengan akal rasionalitas. Dan saat ini kita sudah sangat jelas bagaimana distorsi keimanan kita sudah sangat nyata. Pemirsa dimanapun berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk menambah pemahaman kita, dan agar yang saya sampaikan lebih presisi, ada baiknya saya sampaikan beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama dan yang paling utama, terjadinya distorsi keimanan adalah akibat perubahan pendekatan dalam beriman. Yang jelas dengan lahirnya Mu'tazilah di masa Abbasiyah telah berubah keimanan dilakukan dalam perspektif akal rasional. Dan hal ini dapat dipastikan di masa Rasulullah sampai 3 generasi awal tidak pernah dilakukan, bahkan tidak pernah diperdebatkan. Artinya keimanan itu sudah dirasakan, sudah dialami. Untuk apa sesuatu yang dialami harus diperdebatkan? Kemudian yang kedua, kita dapat simpulkan dengan pasti bahwa telah terjadi kerusakan keimanan yang sangat parah. Hal ini dengan jelas dapat kita buktikan pemahaman di umat terkait dengan rukun iman kita. Iman kepada Allah, kita hanya menghafal sebatas nama-namanya saja, sebatas sifat dan af'alnya saja. Bahkan pemahaman pada level zat tidak pernah dibahasnya. Itu pun hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas akal rasional, karena inputnya berasal dari buku-buku, literasi-literasi, kajian-kajian, dan seterusnya. Bukan melalui sebuah laku yang dialami dan disaksikan. Demikian halnya keimanan kepada kitabullah yang meliputi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Keimanan apakah yang telah kita miliki?
Bahkan keimanan pada Rasul lebih tidak logis lagi. Kita menyatakan beriman, tetapi kita meyakini Rasul telah tiada. Kita iman kepada hari akhir, tetapi kita menganggap hari akhir adalah nanti. Sehingga menjadi tidak logis mengimani sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang belum ada. Lebih lanjut, dalam tasawuf ilmiah eksakta, keimanan itu bukan pengetahuan yang dipelajari, tetapi kesadaran yang diaktifkan. Akidah adalah bagian dari ilmu qadim, sehingga tidak bisa dibahas hanya lewat akal rasional. Aktivasi rohani oleh seorang mursyid yang kamil adalah satu-satunya jalan untuk membuka keimanan sejati. Ketika rohani aktif, yang muncul bukan lagi dikotomi benar salah, pahala dosa, tapi kesadaran total bahwa seluruh semesta hanya bergerak dalam kehendak Allah. Krisis akidah ini bukan karena kurangnya dalil, tapi karena putusnya koneksi rohani dengan sumber keimanan para rasul, mursyid, dan wali-wali Allah. Kita telah mengganti ulil amri dengan pendapat akal, mengganti bimbingan rohani dengan debat filsafat. Itulah sumber rusaknya keimanan. Rohani diganti logika, cahaya diganti teori. Pemirsa dimanapun berada, sebagai bahan kontemplatif bagi kita, jika akidah hari ini membuat kita terpecah, mungkin itu bukan akidah sejati. Jika iman harus dibuktikan, berarti ia belum hidup dalam qalbu. Mari kita kembali ke jalan rohani, karena hanya dengan rohani yang tersambung, kita bisa menyaksikan Tuhan, bukan sekedar membicarakannya. Demikian, semoga ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang keimanan. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi anta maksudi, warito kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.